masuk HMI saya kemudian merasakan ada perspektif baru yang kita dapatkan, terutama dalam konteks memahami Islam. Itu ya. Iya. IKN di Kalimantan. IKN di Kalimantan. Itu batunya dari Palu. Batu sampai pasirnya, Mas. Batu sampai pasirnya. Sampai Oh, gitu ya. Itu diangkut semua ke IKN. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan orang istimewa dari Sulawesi Tengah, namanya Mas Ito Murtado. Siap. Gimana kabarnya, Ito? Alhamdulillah, sehat Mas. Sehat. Ini karib lama, yang sudah lama kita nggak ketemu Mas Ito ya. Iya. Dulu di dunia aktivis, tapi sekarang beliau mengemban aktivis, terus kemudian pemikiran, aktivis di masyarakat juga, dan sekarang tambah plus satu lagi, apa itu? Politisi juga, pengusaha juga, macam-macam lah gitu. Gado-gado Mas. Gado-gado. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol soal ya Mas Ito, terus kemudian tentang Sulawesi Tengah, tentang politik, tentang pemikiran Islam, ngalor ngidul aja gitu. Siap. Ya, ngalor ngidul lah. Kalau Mas Ito itu sebenarnya asli dari mana, Mas Ito? Asli dari Buol. Dari Buol. Ya. Buol itu adalah salah satu kabupaten di paling ujung Sulawesi Tengah. Jadi berbatasan dengan provinsi Gorontalo. Jarak dari Palu sendiri kurang lebih 600 kilo. 600 kilo. 600 kilo, Mas. Jadi ya lumayan jauh, Mas. Tapi kalau di Buol itu secara kemasyarakatan gitu, apa sukunya atau bahasanya itu apa lebih dekat ke Gorontalo atau lebih dekat ke Palu, Sulawesi Tengah, apa pusat Sulawesi Tengahnya? Secara historis sebenarnya, Mas, Buol itu dulu adalah bagian dari Sulawesi Utara yang ketika Sulawesi Tengah hendak dibentuk, hendak didirikan, maka Buol ini dipinjam dari Sulawesi Utara sebagai syarat administratif agar Sulawesi Tengah ini bisa berdiri sebagai satu provinsi. Historinya kayak gitu. Oke. Sehingga secara culture ya itu hampir ada kesamaan dengan Gorontalo. Jadi bahasanya ini mirip dengan Gorontalo, Mas. Oh, kalau bahasanya gitu, ya. Dipinjam terus nggak dibalikin lagi? Nggak dibalikin lagi sampai hari ini. Sampai hari ini. Gitu ya. Jadi kalau Mas Ito itu di Buol dari usia berapa sampai usia berapa? Artinya usia sekolahnya gitu. Saya lahir di Buol. Dan meninggalkan Buol itu setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA. Memang sampai hari ini di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah belum tersedia perguruan tinggi, sehingga bagi anak-anak yang tinggal di kabupaten di Sulawesi Tengah, terutama di zaman dulu, itu memilih untuk ke Palu atau ke Gorontalo untuk melanjutkan di perguruan tinggi, Mas. Perguruan tinggi ya. Jadi selepas SMA saya memaksakan diri untuk ke Palu, Mas. Nggak ada pilihan. Ada pilihan. Tapi yang ini kalau saya nggak tahu kalau situasi di Buol, kan rata-rata kalau orang di kabupaten, di kecamatan, desa lah gitu. Tidak semua itu punya aspirasi, keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nggak tahu kalau di SMA Mas Ito lah. Nah, yang mendorong, yang menginspirasi atau yang memotivasi Mas Ito untuk melanjutkan studi lebih lanjut ke jenjang perguruan tinggi itu apa? Ya,
Dulu ya Mas, sebelum kita kemudian tergelincir masuk di dunia aktivis, mimpi kita tentang hidup ini, tentang masa depan kan sederhana. Bagaimana dengan pendidikan yang ada kita bisa mendapatkan pekerjaan, ya, bisa mendapatkan kehidupan lebih layak. Itulah sebenarnya motivasi awal atau orientasi awal ketika saya meninggalkan Buol selepas SMA ke Palu. Jadi ya. Sederhana Mas. Bagaimana kemudian kalau kita bisa melanjutkan ya pendidikan di perguruan tinggi, selepas itu kita bisa dapat pekerjaan, bisa gitu nikah, macam-macam, hidup bahagia. Jadi sesimpel itu. Mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi kalau di Buol itu rata-rata masyarakat profesinya atau mata pencahariannya apa Mas? Itu. Mayoritas sih petani dan nelayan, karena memang Buol ini kalau kita lihat Pulau Sulawesi ada di bagian atas sana yang sebenarnya relatif dekat dengan Filipina. Jadi itu sejajar dengan Manado, yang di atasnya itu kan berbatasan Filipina, sudah Filipina ya. Ya nelayan, petani gitu kebanyakan ya, dengan mencari apa itu namanya pendidikan lebih tinggi, mudah-mudahan dapat skill dan pengetahuan yang lebih baik. Oke, sekarang di Palu. Di Palu berarti masuk pertama kali itu di Tadulako. Di Universitas Tadulako. Di Universitas Tadulako apa jurusan yang dipilih awalnya itu? Ya, saya sejak SMA sebenarnya ingin kuliah di Fakultas Teknik. Di teknik. Ya, tapi memang pada saat itu ketika mengikuti UMPTN ya, kalau nggak salah dulu itu lulusnya justru di pertanian. Di pertanian. Ya, agrobisnis ya, sosial ekonomi pertanian dulu nama program studinya. Oleh karena itu saya merasa tidak betah, jadi saya kuliah Mas waktu itu hanya kurang lebih 6 bulan. Ya, selebihnya saya habiskan untuk ya bertemu teman-teman, membangun satu organisasi pengajian yang itu diisi oleh anak-anak mahasiswa baru di pertanian dan anak-anak SMA di Palu saat itu. Setelah itu tahun berikutnya saya coba lagi masuk di fakultas. Ikut ujian lagi Mas. Lulusnya lagi-lagi masih di Untad ya. Padahal mimpi besar kita waktu itu Mas, bagi anak kampung seperti saya ini bagaimana bisa kuliah di UGM di Jogja sini. Di Jogja sini. Tapi memang di sisi lain saya menyadari bahwa itu tidak mudah, karena di samping secara ekonomi, secara finansial, orang tua agak susah untuk bisa membiayai kita. Dan Jogja di zaman itu kan terlalu jauh bagi kita yang tinggal di atas di ujung dunia. Ujung dunia Indonesia nih. Akses informasi masih sangat terbatas. Terhadap UGM juga masih sangat terbatas saat itu. Tapi menarik tadi yang di awal-awal tadi itu. Ini orang ya minatnya tadi ke teknik awalnya ya, terus kemudian tapi kuliahnya di pertanian gitu. Tapi nggak banyak masuk di kampus, malah bikin pengajian gitu. Itu influence pengaruh dari mana itu? Bikin komunitas pengajian atau persentuhan dengan apa itu? Kok pilihannya adalah aktivitas-aktivitas semacam itu? Saya menganggap sebenarnya ini sebentuk pelampiasan aja Mas, karena saya sejak kecil ya itu tinggal bersama orang tua, bahkan dengan kakek nenek
Jadi praktis sampai usia menjelang 16 tahun itu nggak berpisah sama orang tua maupun keluarga-keluarga saya yang ada di Buol. Nah, oleh karena itu ketika berada di Palu, yang kala itu juga terasa sangat jauh. Ya sekarang kan sudah ada pesawat, Mas. Dari Buol ke Palu ada pesawat Buol ke sekarang? Palu sudah ada pesawat. Dulu ya hanya bisa kita akses melalui jalur darat, yang itu butuh waktu kurang lebih 2 hari. 2 hari ya? 2 hari, Mas. Kalau kita naik kapal juga lumayan lama, sekitar 24 jam. Nah, bagi kita selalu ada kerinduan untuk pulang kampung, untuk pulang ke Buol. Nah, mungkin apa ya, saya saat itu berupaya untuk mengobati ya, mencari cara agar bagaimana kemudian kerinduan terhadap kampung ini tidak terus ya menggerogoti semangat kita. Ya kita bikinlah kelompok-kelompok kajian ya. Gitu. Tapi memang di keluarga itu tradisi apa, nilai-nilai agama itu juga ditanamkan, atau pernah belajar di madrasah sebelumnya atau apa gitu di waktu di Buol? Justru nggak ada, Mas. Justru nggak ada? Iya, justru nggak ada. Perkenalanmu dengan itu? Saya dari SD sampai ya SD mungkin pernah ngaji ya di masjid-masjid yang ada. Tapi SMP SMA kan nggak sholat, Mas. Oh gitu? Iya, SMP SMA nggak sholat. Nah, pertama kali masuk ke Palu juga jauh sekali dari masjid ya, jauh dari aktivitas keagamaan lah gitu ya. Nah, tapi mungkin itulah cara Tuhan ya, memberi hidayah kepada seseorang. Jadi ada satu momen di mana saya ketemu dengan teman-teman yang kebetulan pengetahuan agama mereka atau kesadaran keberagaman mereka jauh lebih baik dari saya, dan kemudian saya pelan-pelan belajar dari mereka. Ini belum ketemu HMI ya? Belum ya? Belum. Ketemu HMI kurang lebih 1 tahun kemudian, Mas. Jadi saya aktif di kelompok pengajian ini, dan sebenarnya kelompok pengajian ini dalam bacaan saya lebih berorientasi kepada ya kalau sekarang kita kenal dengan sufisme ya. Wah, jadi sufisme ya? Ya, jadi yang digenjot itu sholat ya kan. Oke. Ya tidur di masjid kan. Kita sampai pada satu tingkat kesadaran bahwa misalnya gini, Mas. Kalau kita jalan, ya saya sampai mempraktikkan itu, menghindari untuk nginjak semut, untuk nginjak rumput, kayak gitu, Mas. Iya, amalannya kayak gitu, Mas. Luar biasa. Nah, sesuatu yang kemudian menjadi agak sedikit berbeda ketika kita masuk HMI kan. Oke. Perjumpaanmu awal dari interaksi dengan orang, atau dari bacaan, atau dari apa dengan ini tadi, kelompok dalam tanda kutip sufi ini tadi? Jadi memang di sana waktu itu di tahun-tahun itu kan ghiroh keislaman lagi tumbuh ya. Terutama di kelompok pelajar dan mahasiswa baru, dan saat itu di kota Palu sendiri PI ini sebagai satu organisasi yang PI Pelajar Islam Indonesia sebagai satu organisasi yang waktu itu di Palu cukup masif melakukan proses kaderisasi terhadap pelajar. Nah, dari interaksi dengan kelompok-kelompok inilah kemudian saya bertemu dengan ada kurang lebih 5 orang pelajar dan kurang lebih 4 orang mahasiswa yang memang aktivitas sehari-hari atau kajian mereka itu ke arah
sufisme tadi, Sufisme, lagi. Ini kalau sufisme itu kan tingkatannya lumayan tinggi ini. Ya, jadi perkenalan pertama itu langsung ke tingkat advance-nya gitu ya. Justru apa ya? Justru sesuatu yang belakangan kemudian saya anggap harusnya masih ada tahap atau step sebelumnya yang harus saya lewati. Nggak langsung di situ, Mas, kan? Oke, nanti ngobrol lagi soal itu. Akhirnya tadi di pertanian, terus kemudian ke teknik. Nah, terus kemudian juga kelompok pengajian yang cenderung sofistik ini tadi. Mulai bersentuhan dengan dunia aktivisme itu ketika sudah di mahasiswa di teknik sipil itu. Jadi suatu ketika ada mahasiswa yang menawari saya untuk masuk organisasi. Sebelumnya kita ini kan nggak punya informasi ya sama sekali tentang organisasi ekstra kampus. Ketika kita masuk ke kampus, yang kita dapatkan adalah lembaga-lembaga intra kampus, BEM, terus unit kegiatan mahasiswa di era itu. Nah, saya sebenarnya tipikal orang yang sangat introvert ya. Jadi mulai dari SD sampai kemudian SMA praktis tidak pernah terlibat dalam organisasi. Memang betul-betul ya hidup saya bisa dirumuskan dari rumah, sekolah, pulang rumah, belajar, terus ke sekolah lagi. Jadi praktis nggak terlibat sama sekali di organisasi-organisasi kesiswaan ya, termasuk di OSIS ya. Gitu ya. Jadi pada saat sekolah saya cenderung untuk menghindari. Pelajar yang baik lah, pelajar murni gitu. Ya. Nah, sehingga ketika ada tawaran untuk masuk HMI, saya merasa ini akan mengganggu aktivitas kuliah saya, Mas. Itu berapa kali? Kurang lebih 1,5 tahun sejak saya masuk kuliah, baru kemudian memutuskan untuk masuk di HMI. Nah, sialnya ketika kita masuk HMI, Mas, ternyata benar mengganggu. Benar mengganggu, Mas, kan. Jadi malah yang terjadi justru terbalik. Dunia kampus kita tinggalkan untuk betul-betul menceburkan diri di organisasi. Yang menarik atau tadi yang meyakinkan itu setelah sekian lama tidak aktif di organisasi, entah karena alasan introvert atau alasan takut mengganggu, itu tadi yang akhirnya meyakinkan oke, saya ikut. Awalnya coba-coba aja, Mas. Coba-coba aja. Ya. Yang kedua sih karena waktu itu di kos-kosan itu kan nggak ada makanan, Mas. Oh gitu. Ya. Kebetulan mereka pragmatis saja kita, Mas. Kebetulan saat itu panitia menawarkan untuk ikut LK1. Ya paling nggak kata mereka, kalau kamu nggak dapat apa-apa dari kegiatan ini, ya 3 hari bisa numpang makan lah di sana kan. Bisa makan gratis. Ya saya ikutlah, Mas. Tapi setelah masuk HMI, saya kemudian merasakan ada perspektif baru yang kita dapatkan, terutama dalam konteks memahami Islam, melihat Islam dan kemudian membaca aktivitas sosial kita sehari-hari menjadi sangat berbeda. Dari situ kemudian saya merasa bahwa ada yang salah dalam dalam perumusan tentang orientasi hidup kita, Mas. Momen ketika Ito mendapatkan ini perspektif baru ini, gitu.
Itu kebaruan apa yang waktu itu menggugah atau yang membelalakkan Mas Ito? Wah, menarik ini nih. Dulu ya sebelum kita masuk HMI, dan ini juga beberapa kali saya utarakan dalam tulisan saya, apa yang kita pahami dengan Islam itu kan sederhana, Mas. Sholat, puasa, zakat, kalau mampu naik haji, kan, termasuk dalam gerakan sufisme tadi, dalam aktivitas dengan teman-teman sebelum masuk HMI, kita kan mendapatkan perspektif yang sangat sederhana tentang Islam. Bagaimana kita tingkatkan sholat, kita perbaiki puasa kita, amalan-amalan individual kita gencarkan, ibadah ritual ya. Nah, tetapi ketika kita masuk HMI, kita mendapatkan satu cara pandang baru yang menarik tentang Islam. Misalnya bagaimana Islam ya bisa menjadi satu ideologi yang memiliki orientasi untuk perbaikan kehidupan sosial. Ini yang paling menarik yang saya dapatkan. Dulu seingat saya kan ada materi wawasan sosial di HMI. Jadi perspektif kita tentang kehidupan sosial, bagaimana kemudian peran agama dalam mengkonstruksi kehidupan sosial yang baik itu kita dapatkan di situ, Mas. Oke. Berarti perjumpaannya di momen di training HMI di LK1 terus kemudian tadi itu materi wawasan sosial gitu mungkin terbuka gitu. Ayo pertama kali juga kemarin kita ngobrol soal bukan hanya di forum formal pelatihan lah ya, tapi juga akses terhadap buku gitu. Nah, ada nggak selama pergulatan entah di pengajian tadi atau di HMI gitu, satu buku atau satu pemikir yang membuat Mas Ito juga lebih pengen mendalami lagi nih gitu? Ya, memang setelah masuk HMI, jujur aja Mas, buku pertama kali yang saya baca itu adalah Ali Syariati. Oh, Ali Syariati. Ya, ideologi kaum intelektual. Jadi, ya tadi itu catatan-catatan Ali Syariati, ya pandangan-pandangan Ali Syariati dalam buku itu menjungkir balikan kita, ya menjungkir balikan cara pandang lama kita terhadap Islam. Sebelumnya kan saya juga biasa membaca buku-buku Islam. Tetapi kan sebagian besar atau mayoritas dari buku-buku yang saya baca itu lebih berisi anjuran untuk memperbaiki sholat, memperbaiki keimanan, ibadah macam-macam. Nah, Ali Syariati menghadirkan satu cara pandang baru bagaimana kemudian agama tidak hanya sekedar urusan ritual tadi itu, tapi juga memiliki fungsi sosial, memiliki peran sosial, ya kan? Ali Syariati membahas ada beberapa dimensi dalam agama Islam. Nah, salah satu dimensi yang paling menonjol dalam agama Islam itu adalah dimensi sosialnya. Ya, bagaimana tugas ya dalam bahasa Ali Syariati tugas Raushan Fikir ya orang-orang tercerahkan untuk membentuk kehidupan sosial yang baik. Di situ Mas. Itu menggerakkan sekali ya. Dan memang pada zaman-zaman itu ya tahun 90-an, 2000-an, mungkin awalnya 80-an sudah mulai banyak orang yang baca itu, tapi menyebar kemana-mana. Pemikir-pemikir Iran ini mulai mendapatkan inilah ya pembacanya yang kuat gitu. Ya kalau kita materi-materi di pelatihan, terutama yang bacaan-bacaannya selain Fazlur Rahman gitu, yang menggerakkan ya Ali Syariati ini gitu, Ali Syariati. Dan memang boleh jadi karena itu ya cocok dengan semangat anak-anak muda kan. Semangat anak-anak muda. Jadi kan mahasiswa terutama di
awal-awal kuliah, ketika meninggalkan kampung itu kan hadir dengan semangat untuk mencapai satu mimpi tertentu. Semangat penuh dengan gejolak, ingin merubah sesuatu, ingin merubah dunia. Gitu. Gitu ya. Bertemu dengan gagasan-gagasan progresif, revolusioner dari Ali Syariati, ya saya kemudian menemukan ada kecocokan dalam soal pandangan-pandangan kita terhadap atau peran-peran yang mesti dilakukan oleh agama. Oleh agama ya agama bukan hanya tadi dimensi yang ritual, yang pribadi, tapi berkait erat atau berkelindan dengan punya tanggung jawab sosial lah juga. Juga Islam ini nafasnya pembelaan terhadap yang lemah, yang mustadafin dan segala macam itu kan jargon-jargon jawaban itu ya. Nah, kalau saya pertama kali ketemu Mas Ito kan juga waktu ke Palu itu. Wah, ini kalau kesan saya pertama ini adalah filosofnya orang Palu ini. Dari situ kan juga membahas tentang logika, kesesatan logika segala macam itu saya lihat di papan tulisnya itu kan ceramah soal itu. Kan referensinya kan ada Mas di bukunya Kang Jalal. Rekayasa sosial lengkap ditulis di sana kesalahan-kesalahan berpikir yang boleh jadi dilakukan oleh seseorang ketika mengutarakan pendapatnya. Itu akses mendapatkan buku-buku itu memang juga di sana ada semacam toko buku, perpustakaan, atau tadi itu beli dari Makassar atau dari mana ininya aksesnya itu? Ya, Palu di zaman itu kan berbeda dengan sekarang ini, Mas. Sekarang Gramedia sudah ada di sana sehingga akses terhadap bacaan relatif lebih mudah. Tetapi di tahun 2000-an itu kita agak susah mendapatkan akses bacaan yang pas, terutama untuk kalangan aktivis. Nah, oleh karena itu biasanya buku-buku itu kami dapatkan dari Makassar, ya, melalui senior-senior HMI di Makassar, atau kemudian pada saat ada kegiatan mahasiswa baik di Jakarta maupun di Jogja atau di kota-kota besar lah di Jawa. Nah, sehingga kalau ada agenda-agenda seperti itu di Jawa, maka kemudian teman-teman ngumpul uang itu, Mas, di sana. Ngumpul uang untuk titip. Oh gitu, titip. Ya, titip. Ya. Just tip is that? Ya, jasa titip. Ya. Dulu juga saya sering meminta ada salah satu senior HMI di Jogja untuk ngirim buku ke Palu. Oh gitu ya. Dari sumber bacaan yang terbatas inilah sebenarnya teman-teman berupaya untuk merumuskan ya, untuk membangun diskusi-diskusi di berbagai tempat. Malah di zaman saya itu ketersediaan sumber bacaan itu jauh lebih maju di Gorontalo ketimbang di. Oh gitu, lebih banyak di Gorontalo. Ya, itu juga berkat kiriman buku dari senior-senior HMI di Makassar. Tapi di Gorontalo di era itu ada salah satu senior yang kemudian membuka toko buku di Gorontalo. Nah, sehingga kemudian teman-teman aktivis Gorontalo yang butuh bacaan, ya, buku-buku itu relatif lebih bisa nongkrong ke situ. Ya. Siapa? Iqbal bukan? Arang Batara. Arang Batara. Ya. Oh, oke. Kalau di Palu justru nggak ada, Mas. Oke. Akses bacaan, terus kemudian bacaannya tentang Ali Syariati. Kalau pada zaman ya tahun 2000-an awal lah ya gitu. Terus kemudian implementasinya gini maksud saya, dengan kesadaran Islam yang mendorong pada perubahan tadi itu, pembelaan terhadap mustadafin itu, isu apa yang saat itu di Palu secara keseluruhan yang menjadi
kegelisahan lah anak muda pada saat itu? Sesuatu yang mesti dirubahkah, sesuatu yang mesti dibelakah gitu? Apa Mas itu? Jadi terutama untuk HMI sendiri, embrio kehadiran HMI di Palu itu sebenarnya awalnya diinisiasi oleh mantan, ya, ada banyak mantan aktivis PI yang kemudian belakangan menjadi aktivis sejumlah organisasi kiri. Jadi cara pandang mereka juga menjadi relatif lebih kiri gitu kan. Nah, HMI cabang Palu itu didirikan oleh mereka ini. Anak-anak XPII yang kemudian aktif di PRD zaman itu kan. PRD ya? Sudah ada cikal bakal PRD. Ada sejumlah organisasi kiri baik di tingkat pelajar maupun mahasiswa. Mereka inilah yang menjadi inisiator awal kehadiran HMI di Palu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kemudian sejak awal ya cara pandang mayoritas teman-teman HMI di Palu juga menjadi sedikit ke kiri-kirian, Mas. Ya kan? Kiri itu dalam pengertian apa? Dalam konteks pemikiran maupun aksi sosialnya, gerakannya juga, terutama pada konteks gerakan, karena pada aspek pemikiran juga itu kehadiran mereka ini juga memberi penetrasi terhadap kader-kader selanjutnya, kader-kader berikutnya di HMI. Mereka membaca Marx, membaca buku-buku kiri dan kemudian itu juga diinjeksi kepada kader-kader baru. Ya. Jadi memang warna keislaman ya sekental apapun, sekuat apapun itu disuntikkan oleh sejumlah senior kita dari Makassar pada saat LK1, tapi kemudian diwarnai oleh konteksnya merah ya. Jadi Islam merah lah gitu, Mas. Islam yang merah. Jadi bukan hanya hijau hitam merah. kalau di Palu kan, kalau tadi kita bicara Ali Syariati kan juga ideologinya Islam, tapi ala pisau analisisnya untuk membedah itu kan masukan-masukan Marxisme kan juga banyak di situ. Penentakan terhadap hegemoni, kekuasaan, pembelaan terhadap yang kecil gitu. Nah, kalau tidak salah waktu saya juga ke sana itu isu-isu yang waktu itu menjadi perbincangan lah di kalangan aktivis di Palu adalah tentang ini, Mas. Kalau koreksi saya kalau salah. Isu tambang, mulai adakan isu tambang gitu. Ya, benar. Isu tambang, terus kemudian isu lingkungan lah ya, lingkungan gitu. Kalau nggak salah Jos Adi Condro waktu itu juga baru saja dari sana. Benar. Gitu, isu korupsi. Ya. Itu juga jadi artinya untuk menerjemahkan cara berpikir Islam yang transformatif ini tadi, mendapatkan juga lapangan gerakannya dengan isu-isu soal tambang macam-macam ini. Benar. Kayaknya Mas itu ya. Jadi memang di tahun 2000-an itu Kota Palu termasuk daerah yang kelompok-kelompok NGO itu tumbuh berkembang secara masif, dan dalam banyak momentum, dalam banyak kesempatan HMI bersentuhan langsung dengan upaya-upaya pembelaan yang mereka lakukan terhadap masyarakat. Di zaman itu ada beberapa isu yang cukup krusial untuk diperdebatkan ya, menjadi polemik di mana-mana, terutama misalnya terkait dengan mulai dibukanya beberapa
beberapa usaha tambang galian C yang saat ini memang harus kita akui Kota Palu ini menjadi penopang IKN terutama dalam konteks menyediakan kebutuhan material. Oh gitu bangun, ya. IKN di Kalimantan. IKN di Kalimantan. Itu batunya dari Palu. Batu sampai pasirnya, Mas. Batu sampai pasirnya. Sampai pasir. Gitu ya. Itu diangkut semua ke IKN. Nah, di zaman itu resistensi dari atau perlawanan dari kelompok NGO terhadap kehadiran perusahaan-perusahaan tambang ini sangat kencang. Dan juga waktu itu rencana pemerintah untuk membuka PLN di satu kawasan hutan lindung. Nah, dalam konteks inilah persentuhan teman-teman HMI dengan kelompok-kelompok NGO yang sebagian besar ini kita anggap banyak diinspirasi oleh gagasan-gagasan Marxisme, itu kemudian menemukan tempatnya. Menemukan ya, menemukan jodoh lah. Jodohnya. Oke, itu masa tahun 2000-an awal lah. Nah, terus kemudian Mas Ito akan terus berproses di HMI dari K1 terus kemudian jadi ketua cabang gitu ya. Terus kemudian sampai pada akhirnya ke tingkat Batko yang ke Batkonya Batko Sulawesi bagian Indonesia bagian utara. Indonesia bagian saya, Mas, bagian utara ya, sampai ke Manado berarti ya. Sampai Manado. Terus kemudian nanti ke PBHMI juga gitu. Nah, sekarang bicara hijrah dari Palu terus kemudian ke Jakarta. Gimana ceritanya tuh dari Palu ke Jakarta? Ke Jakarta tahun berapa, Mas? Ke Jakarta itu tahun 2007. Tahun 2007 ya. Jadi saya masuk di periode Bang Sarul sebagai ketua umum dan Mas Ito sebagai sekretaris jenderalnya. Oke. Dari Palu terus kemudian ke Jakarta ngelihat gimana tuh secara mental, secara transisi ini ke Jawa, ke pusatnya Jawa lagi, pusatnya Indonesia. Itu cara penyesuaiannya, terus kemudian yang dilihat apa di Jakarta? Jadi memang penting untuk dicatat, Mas, sejak masuk HMI sampai kemudian menjadi ketua Batko, aktivitas saya sebagian besar itu saya habiskan untuk kegiatan-kegiatan internal ini, kaderisasi, pengembangan intelektualitas. Jadi memang saya boleh jadi disebut sebagai kader yang lebih konsen pada agenda-agenda internal. Ideolognya lah gitu. Ya, kalau ideolog belum rasanya, Mas. Ya, kita jadi penjaga gawang. Ya, penjaga gawang organisasi lah. Ya. Nah, sebenarnya niat awal ke Jakarta itu ketika masuk di PB tidak lebih untuk mengisi suplai kader cabang Palu di PB yang selama bertahun-tahun tidak pernah ada. Jadi saya sebenarnya mengemban misi itu, bagaimana kemudian aspirasi ya. Bagaimana kemudian paling tidak ada kader HMI cabang Palu, ada anak Palu yang kemudian beraktivitas di pengurus besar HMI. Niat awalnya begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk di Jakarta, kita mendapatkan lingkungan yang berbeda, dan oleh karena itu tentu saja juga tantangan yang berbeda dengan yang kita hadapi atau kita temui di Palu. Nah, dalam konteks ini mau tidak mau memang kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, tantangan yang baru. Jadi kira-kira gitu. Kalau dalam konteks adaptasi itu, tantangan apa yang menurut sebagai orang daerah gitu, menurut Mas Ito ini paling
paling susah ini untuk ditaklukkan atau paling memberi pelajaran lah buat Mas Ito gitu? Terutama saya kira memang soal jejaring nasional jejaring nasional. Karena memang Sulawesi Tengah ini tidak seperti beberapa daerah lain di Indonesia Timur, terutama saya kira Sulawesi Selatan ya, yang suplai kader mereka dari tahun ke tahun itu tidak pernah habis di Jakarta ya, baik itu di birokrasi, di partai politik, di organisasi sosial kepemudaan dan sebagainya. Nah, bagi anak Palu yang pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta dengan beban yang relatif berat, maka ini menjadi tantangannya. Gitu ya, dari belakang dititipi beban itu tadi. Di depan tantangannya belum nggak bisa diprediksi kayak gimana gitu. Untuk apa ya? Untuk bisa lancar kemana-mana ya. Untuk tidak tersesat di Jakarta saja kita butuh waktu kurang lebih 6 bulan Mas kan. Penyesuaian dengan jalan-jalan di Jakarta. Gitu ya. Itu tantangan tersendiri ya dari Palu terus kemudian ke Jakarta dengan networking yang mungkin tidak sebanyak orang-orang dari Makassar, dari Sulawesi Selatan gitu. Tapi kan dengan begitu juga saya kira ada tokoh-tokoh Sulawesi Tengah yang bisa dijadikan sandaran atau tempat berkonsultasi, tempat ngobrol gitu. Ada nggak waktu itu di Jakarta? Misalnya Mas Rida Saleh itu sudah tinggal di Walhi lagi atau? Sudah. Atau masih? Zaman saya di Jakarta itu Bang Rida Saleh itu sudah di Komnas HAM. Oh, sudah di Komnas HAM. Ya, tapi kan tidak banyak tidak banyak kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh Sulawesi Tengah karena HMI kita di Palu ya di tahun-tahun itu memang muncul sebagai satu kelompok oposisi yang memang saban hari kerjanya mengkritik pemerintah. Oh gitu. Ya kan. Anak nakal. Ya jadi anak nakal kita, sehingga kemudian tidak banyak para pejabat daerah kita yang berdomisili di Jakarta itu kemudian menaruh simpati ke kita maupun gitu. Ini anak nakal kok mau. Ya, ini tiap hari ngeritik pemerintah, giliran punya kebutuhan keperluan ya datang kan. Gitu nah, ya. Dan kita memang diajari oleh senior awal HMI cabang Palu untuk kemudian bisa mandiri. Gitu ya. Berarti memang independensi mau nggak mau juga harus terbentuk dari situasi itu tadi karena nggak punya kan kebiasaannya kan kalau aktivis dari daerah cari cantolan siapa ini terus kemudian siapa mentor atau sponsornya gitu. Kalau anak-anak MPO justru mau nggak mau harus survivalnya mandiri nih cari jalan sendiri. Ya. Dulu seingat saya Mas, saya nggak tahu apakah kemudian ini wajah dari puritanisme Islam yang sangat kencang sekali di HMI saat itu. Tetapi yang pasti ada semacam konsensus yang tidak tertulis di antara teman-teman untuk kemudian menghindari masuk PNS bagi kader-kader HMI. Itu kan jadi semacam kurang baik reputasi kader-kader kita kalau kemudian tiba-tiba jadi PNS atau jadi polisi, jadi tentara di semangatnya melawan oposisi gitu ya. Pokoknya jualan buku aja kan. Oke. Nah, kalau isu-isu nasional tentu saja mau nggak mau juga berhadapan ya. Tapi yang tak kalah mencuat pada masa-masa itu adalah isu internal HMI. Di masa saya itu mulai ada diskusi soal kita sering didekatkan dengan teman-teman MPO dan DIPO ini kan tahun 80-an berseberangan, ada organisasinya sendiri-sendiri. Mulai ada yang mendekatkan lah gitu, diinisiasi oleh Kahmika, diinisiasi oleh senior-senior gitu untuk saling ketemu.
Dan ada momen di mana tahun 2007 atau 2008 itu ya? 2008. Di kongres di Padang, kongresnya Dipo di Padang. Iya, ya? iya. Nah, itu ada situasi di mana ketua umum MPO diundang, hadir dan tanda tangan atau menyepakati satu kesepakatan bahwa ini akan jadi satu, gitu nggak? Iya, iya. Itu gimana ceritanya itu? Ada dinamika internalnya kayak gimana itu? Jadi memang awalnya saya dan teman-teman PB lainnya tidak mengetahui kehadiran Bang Syahrul yang waktu itu jadi ketua umum di Kongres ini Dipo, kan. Nah, secara internal ini kemudian bergejolak atau ribut setelah ini kan jadi viral di mana-mana, Mas. Jadi headline di berbagai media saat itu, dan memang juga kebetulan dihadiri oleh Pak Yusuf Kalla, ya, sehingga kemudian ini menjadi berita nasional. Nah, setelah mendapatkan berita itu baru kemudian teman-teman di kepengurusan melakukan diskusi, sharing terkait dengan apa kira-kira respon yang harus kita berikan atau sikap yang kita keluarkan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bang Syahrul. Dalam pandangan teman-teman PB secara umum, apa yang dilakukan oleh Bang Syahrul ini tidak keliru. Jadi nggak ada semangat yang sama di tingkat pengurus besar untuk kemudian secara pelan-pelan mengupayakan bagaimana bisa terjadi islah, terjadi reunifikasi di antara dua organisasi yang sudah terbelah cukup lama. Nah, kritik teman-teman PB terhadap Bang Syahrul ini lebih pada tidak dilakukannya satu mekanisme organisasi. Jadi paling tidak sebelum memutuskan untuk hadir di Kongresnya Dipo, Bang Syahrul ini merapatkan dulu, ya, membicarakan dulu dengan teman-teman di tingkat PB. Entah dalam rapat apa judulnya, terserah, yang pasti ada harapan dari teman-teman bagaimana kita ngumpul-ngumpul dulu sebelum mengambil keputusan untuk hadir di kongres itu. Jadi belum obrolan secara formal dengan staf-staf di PB. Tidak ada waktu itu. Oke. Meskipun secara spirit, secara ide umumnya sama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gitu. Jadi kan belakangan kemudian muncul isu bahwa mayoritas PB tidak setuju dengan agenda reunifikasi islah atau rekonsiliasi, ya. Apapun istilahnya. Ya, apapun istilahnya. Padahal itu tidak. Yang benar itu adalah bahwa teman-teman keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh Bang Syahrul. Sebagai ketua umum MPO datang sendiri ke sana gitu ya. Dan tanpa terlebih dahulu mengajak teman-teman untuk mendiskusikan itu. Juga rumusan atau draft yang kemudian disepakati, ya, menjadi konsideran yang ditandatangan pada forum itu juga tidak pernah dibaca sebelumnya oleh teman-teman di PB. Atau mungkin sama Syahrul sendiri kalau mendengar mungkin juga belum baca sebelumnya itu tiba-tiba disodorkan gitu, atau enggak, Mas, karena memang kedua belah pihak ini masing-masing ketua umum itu diminta untuk menyiapkan draft. Oke. Yang nanti kemudian akan dikoreksi kembali, akan dirumuskan kembali di forum kongres dan nantinya akan artinya draft finalnya dari sana, dari dua draft ini tadi, terus kemudian difinalisasi di kongres. Kemudian ditandatangani itu. Nah, menurut Bang Syahrul saat itu beberapa, kalau nggak salah ada 3 poin penting yang dimasukkan di sana. Bang Syahrul lebih normatif dan lebih banyak mendorong bagaimana kemudian
persatuan antara dua organisasi ini itu kemudian muncul karena didasari oleh semangat persaudaraan dalam Islam, katanya spirit agamanya dikedepankan oleh Bang Syahrul, sementara mungkin yang lainnya yang jelas hasilnya adalah hasil politiknya gitu. Ya, benar. Ini kayak Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As gitu. Secara Islam. Oke. Tapi secara umum ini kan mungkin secara kesepakatan di atas kertas ditandatangani ya tahun 2008 itu. Tapi pada praktiknya sampai sekarang kan masih jalan masing-masing ini dua kepengurusan di Diponegoro maupun di MPO gitu. Kalau pandangan Mas Tito ini pribadi ini bukan atas nama apa-apa. Dengan aktivisme mahasiswa sekarang yang juga mungkin nggak seperti dulu gairahnya gitu. Terus kemudian kok ini organisasi masih ada dua gitu. Kalau opini dan posisi Mas Tito sendiri sebaiknya gimana sih? Dulu Mas, saya kira juga masih bisa dilacak dalam beberapa tulisan saya ketika saya menjadi ketua Batko. Saya adalah salah satu ketua Batko yang saat itu mewakili kurang lebih 20 cabang yang tidak menyetujui sama sekali agenda rekonsiliasi. Ya, dengan format apapun. Ya kan, dengan dengan model apapun, ya kan. Di saat itu ada beberapa usulan dari terutama saya kira dari banyak senior, ya bagaimana kalau kemudian kita tidak bisa menyatu secara struktural, ya struktur kepengurusan kita tidak bisa menyatu, paling tidak HMI ini bisa didekatkan secara kultural, ada agenda-agenda bersama yang bisa digagas oleh kedua organisasi yang terbelah ini. Nah, saya menolak kedua-duanya. Bagi saya tidak ada satu alasan bagi kita untuk kemudian harus bersatu gitu kan. Karena tentu saja ada banyak pertimbangan, ada banyak alasan yang mendasarinya. Nah, tetapi belakangan kemudian saya menyadari atau mengoreksi pandangan lama itu saya. Pendapat lama, kalau kodimnya. Ya, kan nggak masalah kalau itu. Nah, saya hari ini memandang urgensi penyatuan HMI itu jauh lebih besar ketimbang kita membiarkan HMI dalam kondisi seperti sekarang ini. Toh kalau kemudian ada problem secara ideologis yang kita anggap belum bisa ketemu antara HMI Dipo dan MPO kan, upaya-upaya ke sana atau ikhtiar ke sana kan bisa kita gagas kan. Misalnya bagaimana kemudian kita agendakan kegiatan basic training LK1 secara bersama-sama, yang itu instrukturnya, narasumbernya bisa kita ambil dari kedua organisasi ini. Jadi saya kira ini soal political will aja, di tingkat struktur pengurus HMI yang lebih tinggi ya, maksud saya di PB HMI. PB gitu ya. Apa momen apa yang tadi membuat posisi Mas Tito bergeser itu tuh, melihat fenomena apa atau? Karena terutama di daerah saya merasakan bahwa dampak dari polarisasi keterbelahan HMI ini cukup besar. Terutama saya kira di kelompok masyarakat yang tidak mengetahui persis bagaimana dinamika HMI, ya maka kemudian kehadiran dua organisasi
yang berasal dari bapak kandung yang sama ini, ya, almarhum Lafran Pane. Tapi kemudian di dalam konteks sehari-hari, dalam konteks gerakan, kadangkala menunjukkan dua sikap yang berbeda. Ini kan mengundang tanda tanya besar dari sebagian masyarakat. Ya. Bahkan sebagian alumni yang kemudian tidak tahu persis dinamika yang terjadi pada tahun 80-an itu, ya, terutama puncaknya 86 itu, ketika kebijakan asas tunggal Pancasila diberlakukan. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Saya kira di kalangan alumni HMI sendiri sebagian besar tidak mengetahui persis bagaimana dinamika yang terjadi dinamika tahun 86-an itu ya, dan itu sudah lama sekali, sudah mendarah daging. Tapi ya problem ideologi soal asas Islam waktu itu sudah selesai lah, paling tidak gitu. Sudah selesai di tingkat organisasi. Paling itu tadi yang belum terbiasa saja, jarang ketemu juga gitu. Karena selama ini yang ditrainingkan itu kan lebih banyak untuk memisahkan gitu, secara kita berbeda gitu. Tapi kesininya kan mestinya soal ideologi selesai, soal tantangan kita makin kompleks gitu kan, kolaborasi dan tadi kegiatan-kegiatan bersama itu mestinya juga bisa didorong untuk diadakan gitu. Ya ini kita ngomong sebagai alumni. Kalau mungkin sebagai kader, nggak bisa ini, saya punya status sebagai ketua ini mau dikemanakan gitu. Oke, itu dinamika di HMI, terus kemudian di Jakarta. Nah sekarang mungkin bagian agak terakhir, kita udah juga ngobrol panjang ini. Nah setelah di HMI, setelah sekarang jadi alumni gitu, salah satu kegiatan selain kegiatan di dunia usaha itu kan juga Mas Ito mulai juga aktif di gerakan-gerakan aktivisme politik lah ya. Dulu pernah di Jarnas Mas ya? Pernah di Jarnas. Terus kemudian balik kampung, masuk di Partai Golkar. Ini gimana ceritanya ini? Dulu waktu mahasiswa demo menolak pembubaran Golkar, sekarang masuk Golkar, gimana ceritanya? Memang